Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Kali ini saya akan melakukan review proposal skripsi atas nama Bayu Rolanda dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Ojek Online Maxim, Kota Medan. Nah, ini Irwan Nusrija, nggak pakai H ya, nama saya Nusrija, hanya ini hapus. Kemudian di sini bukan lagi kepala, udah koordinator, koordinator, koordinator program studi. Koordinator, nah itu koordinator, ya. Nih laptopnya udah agak lambat. Koordinator. Nah, judul ini harus pakai tanda ini, kutip, tanda petik, tanda petik. Membedakannya ya, judul pakai tanda petik ini. Ah, gitu. Ah, di sini lagi ya. Edi Putra Berutu ini gak ada lagi kepala nih, koordinator, koordinator program studi. Kemudian Dr. Erwin Sasimanungkalit gak ada lagi sekretaris prodi ya, sudah dihapuskan. Sekretaris prodi sudah dihapuskan. Nah, menulis nama marga harus huruf besar awalnya. Huruf besar. Nah, penulisan titik ini jangan berspasi ya, ini kan titik. Ah, gitu ya. Jangan berspasi. Transmetro Daily. Kalau namanya nama dia harus huruf besar. Transmetro Daily ini kan nama ini. Transmetro Daily. Nanti saya kirim kepadamu apa ya, ejaan bahasa Indonesia yang sempurnakan supaya bisa kamu baca. Penggunaan huruf kapital. Right hailing ini istilah asing, italik ya, italik. Cetak miring. Pembelian dan pengantaran barang, koma, hewan peliharaan. Jadi penggunaan tanda koma ya.
hewan peliharaan, koma, hingga yang terbaru membantu membersihkan ruangan, titik. Nah, jadi penggunaan titik dan koma perhatikan. Penulisan gambar itu di bawah, gambar, ya. Nanti saya kirim pedoman penulisan skripsi untuk D4. Udah saya buat tadi videonya. Saya kirim kepadamu ya. Ini di bawah ini. Cut. Ini di bawah sini dia. Dan rata tengah. Penulisan gambar di bawah gambarnya dan rata tengah. Fontnya harus 12. Ini. Ini di bawah, rata tengah, font 12. Nah, itu. Sumber itu sebutkan tahunnya. Kalau kamu mengetik, mengutip. Ini rata tengah. Dan kalau dia dari sumber internet biasanya pakai www ya, atau https:// nah gitu. Maxim ini huruf besar ya awal katanya karena nama Maxim. Gambar ini lagi di bawah ya, judul gambar di bawah gambarnya. Cut. Dan rata tengah. Gambarnya pun juga harus harus di tengah, rata tengah. Ah begini. Kemudian data books. Kalau data books ini dari internet itulah diawali dengan https dua slash slash. Tahunnya, buat tahunnya. Nah, begitu. Gambarnya juga harus rata tengah. Ah, begitu. Oke. Ini sebutkan sumbernya, sumber. Tabel ini dari mana sumbernya? Sebutkan. Oh, tahunnya. Gitu. Kemudian ini ponnya 10. Ini kan kamu buat 12 ini. Tabel ponnya 10. Nama Maxim, huruf besar awalnya. Maxim Bike. Kemudian Grab Bike. Besar ya, huruf besar. Grab Bike. Gojek. Maxim, huruf M-nya huruf besar. Penggunaan huruf kapital. Gojek. Leonardo dan Ricky. Kalau lebih dari satu orang, maka ini dipisahkan tanda koma. Kemudian ini dan kawan-kawan. Leonardo DKK. Dan kawan-kawan. Pengutipan ya. Penulisan nama pengutip. Ah, ini gambar lagi. Kot ke bawah. Cut. Taruh ke bawah dia. Sumber. Sumber aplikasi Maxim.
23. Maxim. M-nya huruf besar. Bagaimana rumusan masalah ketiga? Bagaimana banga? Jangan banga ya. Bagaimana? Bukan banga. Pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi harga secara bersama-sama. Yang ketiga ini secara simultan ya, atau bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian periode pengamatan. Nah, itu dibatasi juga. Kamu meneliti ini bulan berapa sampai bulan berapa? Ya kan? Periode penelitian atau waktu penelitian dari bulan berapa sampai bulan berapa. Ini kan pembatasan juga. Kemudian apa objek penelitiannya atau populasi atau sampel ada nggak yang dibatasi? Sampel penelitiannya siapa? Ya kan? Objeknya, oh kita lihat lagi ke atas. Pelanggan jasa transportasi ojek online Maxim di Kota Medan. Jadi objek penelitiannya atau subjeknya adalah pelanggan ojek online Maxim di Kota Medan. Adalah pelanggan ojek online Maxim di Kota Medan. Pembatasan masalah juga. Baru tadi waktu penelitian, ya kan? Lagi. Sampelnya mungkin ya. Belum, belum tahu ya, kita tengok dulu bab tiganya nanti ya. Boleh ditambahin lah. Misalnya siapa yang dijadikan sampel penelitian. Nah, bagaimana kamu mencari pelanggannya itu? Mana kamu cara mencari pelanggan ojek online Maxim di Kota Medan ini? Mengumpulkan. Itu nanti bisa juga kamu tambahkan pembatasan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan, pengaruh persepsi, pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi harga secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online. Nah, dari tabel-tabel ini, buat di sini persamaan dengan penelitian kamu. Dengan penelitian ini. Baru di bawahnya lagi, apa juga perbedaannya. Perbedaan penelitian yang di atas dengan penelitian ini. Ini. Gitu. Nah, yang dikutip, kalau ini kamu ngambil jurnal ini, nggak usah yang dikutip oleh dalam. Itu aja, dalam.
Indrasari. Dalam. Nah, kalau seperti ini harus satu spasi ini. Kalau kamu mengutip itu lebih dari 4 baris, dia harus satu spasi. Nggak 1,5. Ini harus rapat dia. 1, 2, 3, 4, udah 5 ini kan. Jadi spasinya 1. Ah gitu. Lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 baris, 4 baris, 5 baris, satu spasi. Nah ini lagi yang dikutip oleh Chandra dalam Chandra DKK. Isibel service delivery ini miring, miring. Isibel yang dikutip oleh dalam Chandra. Dalam Indrasari. RA Supriyono, cukup Supriyono aja. Ah ini lagi. Ini satu spasi karena lebih dari 5 baris ya. Satu spasi. Ah gitu. Nah, ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Menurut Ciptono dalam Indrasari. Nah ini lagi satu spasi ini. Panjang-panjang kamu mengutip. Nah gitu. Ini dunia baru. Jangan kena yang di atasnya. Satu spasi. Yang dikutip oleh dalam. Yang dikutip oleh dalam Indrasari aja, nggak perlu pakai nama depannya. Menurut Lupe Adi dan kawan-kawan, dalam Indrasari. Kalau penulisnya lebih dari 2, cukup dengan kata dan kawan-kawan. Tangible, ini cetak miring. Tangible, cetak miring. Prasarana dan fisik perusahaan. Reliability, responsiveness, cetak miring. Assurance,
communication, kredibilitas, keamanan, security, competence, courtesy, empati. Yang dikutip dari menurut Kotler. Nah, jadi cukup kata belakangnya aja, nama belakang. Ini dalam. Price. Oh, setiap halaman ada aja salahnya ya. Menurut Ramli, nggak usah pakai Samsulnya, nama belakang aja. Dalam. Nah, jadi ini karena banyak kali nggak usah lagi ya, kamu aja nanti ya. Ini capek juga. Saya lihat yang lain lagi. Nah, seperti yang ini yang dikutip Napi Lupulu ini, perbaikilah. Pandi Ciptono, Pandi aja, Ciptono aja. Pandinya nggak usah. Biar cepat saya ke bawahnya nanti. Lambat jadinya. Kamu lihat yang memperbaikinya. Ah, ini kepuasan konsumen, tapi di sini kepuasan pelanggan. Nah, coba ini, mana yang betul itu? Ini kepuasan pelanggan di atas kepuasan konsumen. Kerangka pemikir, ini kerangka berpikir ini bukan kerangka pemikir. Kerangka berpikir. Gambar di bawah. Dan sebelum masuk kerangka berpikir itu, buat dulu apanya, hubungan antar variabel. Nah, ini di bawah ini. Apa, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan? Buat dulu ceritanya. Jadi nggak langsung, adapun kerangka berpikir adalah seperti ini, nggak begitu. Nah, gambar di bawah. Misalnya kualitas pelayanan, kalau kualitas pelayanan sudah baik, ini contoh aja ya, maka pelanggan akan puas. Nah, buat dulu apa semacam hubungan antar variabel. Sebagai contoh, kalau harga produk rendah, murah, atau rendah, atau terjangkau, maka konsumen akan puas. Jadi buat dulu hubungan antar variabelnya kayak gini, baru baru dibuat kerangka berpikirnya, gambarnya gitu. Nah ya, sebagai contoh, ini sebagai contoh, soto, baru dibuat kerangkanya, gitu, gambarnya, itu loh. Jadi nggak langsung kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut, nggak langsung begitu, ya. Hipotesis. Diduga kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan. Nggak usah dulu signifikannya, berpengaruh positif aja pun boleh lah. Jangan langsung signifikan itu nanti setelah di analisis statistik.
berpengaruh positif. Nggak usah signifikannya, hapus dulu ya. Pengaruh positif. Karena secara teori memang dia begitu kan. Inilah kita buat dari kerangka berpikirnya nih. Kalau kualitas pelayanan baik, maka pelanggan puas. Kan begitu teorinya. Maka diduga dia berpengaruh positif. Kalau harga murah, rendah, terjangkau, maka konsumen akan puas. Kemudian menuliskan X1 ini pakai pengetikannya pakai inilah subscript. Nah ini subscript. Nah gitu, subscript ya. Ini H1 ini hilangkan aja, nggak ada nih dalam statistik gambarnya ini ada H1 gitu. Nggak ada ini. A2 itu dihipotesis bukan digambar. Dari mana ini datangnya nggak tahu sih. Nah gitu, hilangkan H1 H2-nya. Itu di hipotesisnya itu yang ada H, hipotesis. Alur penelitian ini buat kotak-kotaknya. Misalnya pertama insert buat kotak-kotaknya. Nanti saya kirim juga lah yang pernah kawan-kawanmu kerjakan yang ada alur penelitian ini. Kotak-kotaknya. Saya kirim lagi khusus ya di WhatsApp. Nah, ini buat kotaknya begini. Misalnya pertama kali penentuan judul, permasalahan, menentukan judul atau permasalahan, itu. Saya buat kotak-kotaknya ke bawah. Jadi memang betul-betul seperti alur lah dia. Memang betul-betul seperti alur dia kan. Ada tanda panah, ada arah gitu ya kan. Ini misalnya menentukan judul. Misal ini loh, teks. Menentukan judul. Kemudian di sini misalnya, ini misal ya, rumusan masalah, menentukan rumusan masalah. Nah, buat nanti di sini tanda apanya, panah. Jadi seperti sebuah alur dia kan. Nah, ini alur alur penelitian. Ada arahnya gitu. Ada arah yang dituju gitu loh. Nah, ya kan? Contoh, nanti saya kirim lagi. Mulai dari bulan April, nah, April udah mau habis ini. Udah mau bulan Juni pun, sampai sini Juni. Juni adalah konsumen konsumen ojek. Maxim ada mobilnya, ojek online. Jadi harus ada sebutkan ojek online. Karena Maxim ada mobil online ya, taksi online. Nah ini kalau apa namanya tadi sub judul di sini angka satu, satu di sini bukan A, satu. Nah, gitu. Ini dua. Nanti saya kirim video apanya itu ya, pedoman penulisan. Definisi operasional ini kok balik satu lagi. Definisi operasional dan pengukuran. Sebenarnya ini variabel dulu, definisi jenis variabel. Baru yang kedua ini baru tiga tiga. Sebenarnya di sini tiga tiga ini sebenarnya variabel penelitian. Penelitian, ya kan? Penelitian. Penelitian. Tiga tiga. Tiga empatnya sini baru apa? Definisi operasional variabel. 3.4. Nah, gitu. Makanya sebutkan dulu di sini apanya? Definisi operasional variabel adalah apa? Titik-titik buat kutipannya di sini. Nah, gitu.
Nah, kemudian ini dari siapa? Ciptono kah? Kamu kutip dari siapa ini? Tono kah atau siapa? Nah, yang ini reliability nih. Bukti fisik, keandalan, daya tanggap ini dari siapa kamu kutip? Persepsi harga, kualitas harga, pelayanan ini dari siapa? Terus kamu sebutkan di sini. Apakah Ciptono ini saya buat Ciptono untuk contoh aja ya. Mana? Pengukuran variabel ini nomornya tadi. Coba diapakan lagi. Disesuaikan lagi pengukuran 334 tadi definisi operasional, berat sini 35 pengukuran variabel. Nih 3.5. Nah, 36 populasi dan sampel populasi. 361 lah, 111 ini. Apa ini sekarang? 3.61. Luruskan nanti ya, 3.61 ini 3.62. Luruskan lagi tuh. Ya. Rumus 31 apa ini rumus 31? Nggak ngerti saya rumus 31-nya. Rumus 31. Ada pula rumus 31. Nggak ngerti saya. Rumus 31. Ini kok ada 36 lagi. Di atas sudah 36. 35 lagi. Kita 236 kan? Ah, ini 36. Berarti ini 37. Jenis dan sumber data. Ini 37 lah. Kemudian di bawahnya 38. Teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner ini apa namanya? Nah, ini ada namanya itu. Nah, ini. Kan apa namanya ini? Istilah ilmiahnya. Teknik pengumpulan datanya menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Populasi sampelmu tadi berapa? Sampel. Dibulatkan 204 orang. Nih, 200. Nah, mencari yang 200 ini bagaimana? Apa teknik yang kamu buat? Mencari 200 orang ini. Siapa yang 200 orang ini? Nah, itu. 38 pengumpulan data, 39 teknik analisis data. Ini 39. A ini bukan A, B, 1 ya. 1. Kalau setelah 1 ini A kecil. A kecil. Nah, gini. Ini B. B kecil. Ya. Ya, ini nanti diperiksa lagi ya. Saya akan periksa karena ini udah takut waktunya habis ini. Yang di bawah ini perlu kita periksa lagi lebih mendalam ini. Angka-angkanya ini. Ya, penomorannya ini. Ya, jadi belum selesai ini ya, belum selesai. Saya takut waktu apanya ini habis. Nah, ini lagi penulisan F hitung. Ini subscript. F hitung, subscript. Nah, begini. F tabel, script. Banyak ini yang belum apa ya. Apa yang di bawah-bawah ini. Bagusi lagi. Pengetikannya juga dirapikan. Ya, demikianlah dulu ya review yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua.